Hai bangsa-bangsa, dan pasanglah telinga kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, sebab pengajaran akan keluar daripadaku dan hukumku sebagai terang untuk bangsa-bangsa. Pengajaran itu apa? Pengajaran itu adalah untuk mengerjakan keselamatan itu tadi. Sesudah terjadi penyucian firman dan ada mujizat-mujizat pertolongan, kerjakanlah keselamatan dengan pasang telinga, dengar. Dan mulailah masuk penyucian firman. Itu semua perbuatan. Itu 2 Korintus 5 tadi ayat 10. Itu mengarah kepada perbuatan, supaya perbuatan yang masuk surga. Tidak ada perbuatan dari diri manusia, dari nasihat, filosofi, dan segala apapun yang ada di dunia ini. Ilmu apapun, ya, harus dengar firman Tuhan. Inilah Ibrani pasal 4 ayat 12, jembatan untuk masuk Yerusalem baru. Wahyu 21 ayat 5, lihat, aku jadikan semua baru. Lewat apa? Lewat firman. Ini saudara-saudaraku, itu semua luar biasa saudaraku. Kita harus ada kerelaan, pikiran, ingatan, niatan, sendi dan sumsum. Itu semua harus dikoreksi oleh firman. Jadi saudaraku, tidak ada lagi yang tersembunyi. Semua harus terbuka. X-ray-nya Tuhan kita harus lewati, dan harus ada kesaksian Tuhan. Lihat, aku jadikan semua baru. Saudara-saudaraku, penting sekali kita semua harus masuk dalam segala kelengkapan. Semua suka kalau ada sampai memasuki kelengkapan. Jadi kelengkapan, ya, sampai di rumah-rumah ingin semuanya lengkap kalau bisa. Ini saudara-saudaraku yang kekasih, harus semua ada kelengkapan. Jadi di dalam rohani juga itu sangat harus nyata saudara-saudaraku. Dan kita perhatikan, kalau Alkitab kita ini dia tidak lengkap kalau tidak ada perjanjian lama dan perjanjian baru. Jadi dua di situ saling melengkapi, baru lengkap. Perjanjian lama menubuatkan, perjanjian baru menggenapi, baru ada kelengkapan. Nah, jadi bangsa Israel juga di dalam perjalanannya, yang menunjuk juga bagi kita di dalam kerohanian kita. Bangsa Israel yang pertama keluar dari Mesir, meninggalkan Mesir, itu satu bagian. Tapi itu akan sia-sia kalau tidak sampai ke tanah Kanaan. Jadi supaya perjalanan itu lengkap, keluar dari Mesir dan masuk di tanah Kanaan. Begitu juga dalam perjalanan rohani kita. Kita menerima anugerah keselamatan, tetapi tidak masuk ke surga
ya tidak ada artinya, sia-sia. Apapun yang kita dapat dalam hidup ini, biarpun itu anugerah Tuhan, tapi kalau kita tidak masuk ke sorga, ya sama saja dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Apa untungnya kita memiliki semua yang ada di dunia ini kalau kita tidak masuk ke dalam kerajaan sorga, tidak masuk ke sorga. Dan bagi kita disebut yang lebih utama, yaitu Yerusalem baru yang turun dari sorga. Ini sangat lengkap. Dan saya perhatikan, kenapa tidak di sorga itu? Kenapa harus Yerusalem baru yang turun dari sorga? Karena sorga yang dulu pernah di situ Lucifer, saya perhatikan itu sudah pernah dicemarkan oleh dosa. Dosanya siapa? Ya dosanya Lucifer. Apa dosanya? Ingin menyamakan diri dengan yang maha kuasa, menyombongkan diri. Makanya nanti kalau kita endingnya itu bukan ke surga itu lagi. Saya perhatikan ini dalam Wahyu pasal 21, kita akan masuk di Yerusalem baru. Nah, bukan dibilang ke surga. Tapi walaupun bukan ini topik kita, ya boleh saya akan ajak kita memperhatikan sebentar dalam Wahyu pasal yang ke-21 ayat 1. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus Yerusalem baru. Nah, ini kita perhatikan, turun dari sorga, dari Allah, yang berhias sebagaikan pengantin, bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tata itu berkata, lihatlah kemah Allah dan di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Jadi kita bukan di surga nanti. Banyak orang belum bisa lihat ini. Ya, kenapa bukan di surga? Ya tadi saya sudah katakan, surga itu sudah pernah dicemarkan oleh dosa. Dosa siapa? Dosa Lucifer. Makanya tempat Allah dan manusia dan kita adalah Yerusalem baru. Makanya kalau orang-orang sekarang bilang ke surga, jalan-jalan ke surga, ya oke lah. Tapi bukan itu nanti tempat Tuhan. Bersama dengan umatnya. Ini. Lalu aku mendengar, ini ayat 3 tadi, suara yang nyaring dari tata itu berkata, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Jadi kita bukan di surga, tapi Yerusalem baru yang turun dari surga, itu tempat Allah dan itu tempat umatnya. Tetapi untuk masuk di situ tidak boleh asal-asalan. Ayat yang kelima, ini yang pertama. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Nah, jadi termasuk tempat manusia dengan Allah itu yang baru, namanya Yerusalem baru. Jadi bukan surga lagi. Amin, saudaraku. Amin.
Ini perkembangan. Tuhan harus semakin membuka bagi kita pengertian. Selama ini kita belum lihat. Tapi kalau semakin kita lihat, ya memang harus begitu. Kenapa harus begitu? Kenapa bukan surga lagi? Saya boleh tangkap anugerah Tuhan, isi hati Tuhan. Surga yang dulu pernah sudah dicemarkan dosa. Dosa siapa? Dosa Lucifer. Apa itu? Kesombongan. Ingin menyamakan diri dengan yang maha kuasa. Jadi kalau perjalanan kita sudah selesai, kita tidak dibawa lagi ke surga. Ini perkembangannya. Untuk nanti pada akhir sekali, ya. Jadi harus dilihat pada akhir sekali. Kalau sekarang belum, Allah itu masih di surga. Nah, harus ini diperhatikan. Tapi kalau umat-umat Tuhan nanti sudah semua lengkap, maka kita bukan bertemu di surga, tapi bertemu di Yerusalem baru. Ini biar jelas bagi kita yang di sini, bagi saudara-saudara yang mengikuti dimanapun di seluruh bumi ini, perhatikan. Wahyu 21 ayat 1 sampai 3. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem baru, turun dari sorga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Jadi ini kelengkapan yang sangat lengkap. Ini 3. Mari kita sama-sama baca 1, 2, 3. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tata itu berkata, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Satu lagi, dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ini saudara-saudaraku. Jadi kita bukan nambah-nambahin, enggak. Tapi Tuhan semakin bawa kita melihat bagaimana nanti ke depan. Dan semua itu firman Tuhanlah yang membawa kita. Saya juga sudah lama sekali baca-baca firman, tapi baru belakangan ini saya boleh melihat itu. Rupanya kita bukan ke surga lagi, tempat yang dulu ada Lucifer di sana, ya. Tapi kita sudah Yerusalem baru itu turun dari surga. Nanti kemana Tuhan bikin itu, ya kita tunggu juga. Nanti kalau ada firman Tuhan baru kita tahu, ya, atau di mana dibukakan baru kita tahu. Pokoknya bukan yang di surga itu lagi. Jadi Yerusalem baru itu dari situ pindah. Nah, Tuhan kita itu luar biasa memindahkan. Ya, itu saudara-saudaraku. Maka untuk itulah kita juga harus memiliki kelengkapan. Tadi pertama kelengkapan Alkitab, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Perjanjian Lama menubuatkan, Perjanjian Baru menggenapi. Kita juga mendengarkan tadi kalau
perjalanan bangsa Israel dalam tahap pertama meninggalkan Mesir penuh dengan sukacita, dan itu atas anugerah Allah dengan kuasa darah domba Paskah. Tidak ada perbuatan mereka nggak bisa berontak, mau keluar aja udah dimarahin sama Raja Firaun. Tapi karena darah anak domba Allah, nah, atau darah domba Paskah, ya, bagi mereka belum darah anak domba Allah, saya ralat darah domba Paskah. Raja Firaun suruh mereka pergi, semua pergi, bangsa Israel pergi, sampai masyarakat itu berkata, apa yang kalian butuhkan? Yang lain bilang, aku butuh domba, aku butuh emas, ini semua. Sehingga bangsa Israel keluar dengan penuh harta. Itulah yang mereka buat nanti untuk menjadikan, ya, ibadah mereka tabernakel ini pelitanya saja lebih 50 kg emas, belum lagi mezbah, ya, yang paling atas itu tabut perjanjian. Jadi mulai dari, ya, bait Allahnya itu sudah serba emas semua. Jadi seperti ini meja roti, nah itu sudah disalut. Jadi pelita emas tulen semua, mezbah dupa, dan sampai kepada tabut perjanjian serba emas. Jadi itu semua karena darah domba Paskah, sehingga Raja Mesir bersama rakyat Mesir memberi semua, termasuk kain-kain apa saja yang mereka minta, semua dikasih. Itu yang pertama. Tapi sehebat apapun itu, itu kesaksian itu, saudaraku. Mungkin kalau bersaksi semua bisa bersaksi. Saya dikasih emas berapa kilo, saya dikasih pakaian, saya dikasih kambing domba, semua bersaksi. Karena nggak ada yang tidak membawa berkat, semua. Itulah hebatnya darah domba Paskah. Nah, tapi itu akan sia-sia semua kalau mereka tidak masuk ke tanah Kanaan. Kalau tidak masuk di tanah perjanjian. Jadi kita juga sudah mendapat anugerah keselamatan yang oleh korbannya Yesus anak domba Allah. Bukan karena perbuatan kita, bukan karena usaha kita, bukan karena kebaikan kita. Keselamatan itu murni hanya karena darah anak domba Allah. Itu sebabnya kita sering membaca Yohanes 1 ayat 29, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Itu sebabnya juga di dalam Efesus pasal yang kedua itu ayat 8 dan 9, bahwa keselamatan itu bukan karena perbuatan kita, tapi adalah anugerah. Tapi sesudah itu kita akan memasuki Yerusalem baru. Nanti di sana akan dikoreksi. Lihat, aku jadikan semua baru. Dilihat semua hidup kita, hati kita, pikiran kita, niatan kita. Semua itu melebihi dari apa X-ray yang ada di lapangan terbang. Semua nanti dikoreksi, saudaraku. Kalau seperti kesaksian kita, apalagi kalau X-ray-nya Amerika, udah buka topi, udah buka ikat pinggang, udah buka jam tangan,
Enggak lupa ada satu koin saja kecil, koin kecil. Nah, kita nanti pulang lagi disuruh pulang. Apa yang masih ada? Periksa. Cuma kecil, koin 50 dulu kecil. Harus lepas baru lolos, saudaraku. Nanti kita ke surga, X-ray, lihat apakah semua sudah baru. Nah, untuk bisa ke sana harus kerjakan keselamatan itu. Nah, di sini kita tinggal bisa berdoa, Tuhan mampukan saya. Tapi sudah harus bisa jalan, saudaraku. Kita harus bertindak, harus usaha, ya. Keselamatan bukan dari perbuatan kita, tapi kalau masuk surga harus perbuatan. Karena dalam 2 Korintus 5 ayat 10, semua, ada yang baca dulu, bantu, harus sesuai perbuatan. Ya. Ya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Ya, jadi orang yang bilang hanya anugerah, hanya anugerah, hanya anugerah, udah masuk neraka itu udah. Makanya jangan bilang hanya anugerah, hanya anugerah, hanya anugerah. Kalau sudah selamat dapat anugerah, kerjakanlah keselamatan itu. Nanti masuk surga, semua harus dilihat dari perbuatan. Nah, itu sebabnya, saudara-saudaraku, saya mau mengajak kita membaca firman Tuhan Yesaya pasal 51. Yesaya pasal 51 mulai ayat yang keempat. Perhatikanlah suaraku, hai bangsa-bangsa, dan pasanglah telinga kepadaku, hai suku-suku bangsa. Sebab pengajaran akan keluar daripadaku, dan hukumku sebagai terang untuk bangsa-bangsa. Dalam sekejap mata keselamatan yang daripadaku akan dekat. Kelepasan yang kuberikan akan tiba. Dan dengan tangan kekuasaanku aku akan memerintah bangsa-bangsa. Kepadakulah pulau-pulau menanti-nanti. Perbuatan tanganku mereka harapkan. Satu lagi, arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah ke bumi di bawah, sebab langit lenyap seperti asap, bumi memburuk seperti pakaian yang sudah usang, dan penduduknya akan mati seperti nyamuk. Tapi kelepasan yang kuberikan akan tetap untuk selama-lamanya, dan keselamatan yang daripadaku tidak akan berakhir. Saudara-saudaraku, di sini kita lihat kita harus perhatian yang sungguh-sungguh. Itu sebabnya kalau dengar firman, saudaraku, untuk pengajaran yang benar, kalau celingak sana, celinguk sini, nggak bakal bisa. Ya, pikiran kita kemana-mana. Makanya kalau mau kebaktian harus semua beres-beres. Udah enggak? Ya, aku matiin tadi kompornya. Belum. Semua sebelum berangkat harus mantapkan, saudaraku. Supaya apa? Nanti perhatian itu terarah dengan sungguh. Dalam ibadah itu harus terarah dengan sungguh. Jangan mikir-mikiri juga yang lain-lain. Apa nanti mau kubeli, apa nanti mau kita makan, apa nanti ini. Harus bisa fokus, saudaraku. Perhatikan. Orang aja mau apa namanya, yoga katanya, atau mau apa itu yang
Ya, apa itu yang bertapa itu? Itu bisa fokus, saudaraku, fokus. Iya. Itu saudaraku. Jadi Tuhan bilang, perhatikanlah suaraku. Harus sungguh-sungguh kepada firman. Dan firman di sini bukan lagi firman. Lebih baik kita baca, karena Yesus memberitakan firman juga di dalam dua hal. Ya, Matius pasal kita akan baca ini. Pasal yang keempat ayat 23. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat. Mengajar. Baru dan memberitakan Injil kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Jadi mengajar di rumah Allah, di bait Allah, memberitakan Injil di luar. Apa artinya? Memberitakan Injil supaya orang bisa mengerti tentang keselamatan, supaya orang bisa mendapat keselamatan karya dari Yesus sendiri, bukan karena perbuatan. Dan biasanya di dalam hal ini mengikut tanda-tanda. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihibur, setan-setan diusir, mujizat terjadi. Itu dalam penginjilan. Mujizat itu banyak, tanda-tanda ajaib banyak, bahkan termasuk menggandakan 5 roti 2 ikan. Hanya tadinya untuk porsinya anak kecil, tapi bisa untuk porsi yang begitu banyak, 5.000 laki-laki, belum perempuan, belum anak-anak. Penggandaan 5 roti 2 ikan. Nah, inilah mujizat dalam penginjilan. Tapi kalau tidak ditingkatkan dengan pengajaran, Yesus juga nanti tidak mau. Walaupun posisi ingin meletakkan Yesus itu di dalam kedudukan yang benar, ingin menjadikan Yesus itu raja, tapi Yesus juga tidak mau. Sebab dia bukan raja hanya karena orang mendapat mujizat, karena ditolong, karena ada perbanyakan roti. Dalam Yohanes pasal yang ke-6, mulai dari 13 atau 12. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang. Jadi berkat-berkat tidak boleh buang-buang juga ya. Kumpul, karena banyak yang membutuhkan. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Ketika Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ini sebenarnya ini posisinya, itu benar. Yesus raja segala raja. Itu dalam Wahyu 19, itu Yesus memang raja segala raja.
Tapi kalau itu dijadikan hanya karena kenyang makan dan lihat mujizat, itu belum cara menjadikan dia raja. Harus nanti sedikit bocoran, harus nanti karena sudah bisa mendengar dengan baik pengajaran. Ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Jadi kalau cara begitu menjadikan Yesus raja, walaupun itu sudah hebat menjadikan Yesus raja, itu sudah benar. Tapi kalau motornya itu hanya karena sudah kenyang makan, itu pondasinya bukan begitu. Jadi harus karena kita mengasihi Tuhan dan dibuktikan suka firman Tuhan. Harus sampai begitu, saudaraku. Buktinya nanti kalau sudah berjalan lebih lagi, bagaimana orang itu sudah mulai banyak yang gembor-gembor. Nah, baru ada sepertinya, wow, kemana Yesus dia cari. Ayat 25 sekarang. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, Rabi, bila manakah engkau tiba di sini? Wah, itu menunjuk kerinduan. Baru Yesus bilang, Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda. Artinya sudah mengerti yang dikehendaki Tuhan, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Itu belum mencari kerajaan sorga, belum. Baru ayat 27. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Nah, jadi kalau hanya karena kenyang makan lihat mujizat, Yesus belum pada tempatnya. Saudara-saudaraku, mulai lagi Yesus lebih menyampaikan isi hatinya. Tidak lagi hanya memberitakan supaya orang menerima keselamatan yang di dalamnya ada tanda-tanda mujizat tadi. Tapi Yesus mulai membawa kepada mengasihi Tuhan, mendengarkan firman, harus mengorbankan waktu, menyatakan cinta kasih yang sungguh-sungguh, bahkan menunjukkan cinta kasih itu sampai di dalam rasa berkorban sekalipun. Nah, jadi untuk mendengarkan firman itu harus sampai dengan kesungguh-sungguhan. Nah, jadi mulai Yesus tingkatkan, aku roti dari sorga. Itu sudah menunjukkan perasaan dan pikiran yang ada pada Kristus. Roti itu adalah mulai cara menumbuk, menghaluskan gandum atau beras, baru bikin adonan, dia adon, baru dicetaklah, baru dibakar. Nah, itu menunjuk sudah kepada sengsara Yesus. Sama dengan Filipi 2 mulai 5 sampai 11. Jadi penyerahan Yesus yang masuk dalam sengsara. Tetapi itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia, sampai segala lutut bertelut, segala lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Saudara-saudaraku, kalau sudah mulai kepada firman begitu, penyerahan, pengorbanan, masuk dalam pintu sempit, memikul salib, menyangkal diri, wah, orang mulai lari, saudaraku. Ini yang tidak banyak, sehingga mereka untuk memasuki penggenapan itu
atau kalau seperti perjalanan bangsa Israel memasuki tanah Kanaan itu sudah banyak susah. Itu sebabnya yang dari Mesir 600.000 laki-laki itu juga menunjuk kepala keluarga. Maka yang bisa sampai ke tanah Kanaan dari situ hanya tinggal 2. Harus bersungguh-sungguh, harus ada penyerahan yang sungguh. Banyak orang bilang sulit. Ya udah, kalau sulit nggak mau masuk surga, mau diapain? Tapi kalau masuk surga nggak bisa ditawar, jalannya harus begitu. Karena nanti dikoreksi, ada X-ray-nya Tuhan. Lihat, aku jadikan semua baru. Nggak ada sedikit noda, nggak boleh. Dari mana kita boleh mendapat nggak ada noda? Dengar firman Tuhan dengan baik. Jadi penyucian darah dilanjutkan dengan penyucian firman dalam urapan Roh Kudus. Itu sebabnya ayat 65. Lalu ia berkata, sebab itulah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Bagaimana supaya Bapak mengaruniakan? Harus ada kerinduan kepada kekudusan. Harus ada kerinduan untuk berserah kepada kebenaran firman. Harus ada kerinduan untuk berserah mengasihi Tuhan. Tuhan lihat hati kita sudah beda, saudaraku. Ada mengasihi Tuhan. Itu sebabnya kalau Petrus belum mengerti, saudaraku, kerohanian, Yesus mau berkorban aja dia marah-marah. Guru, jangan, ditarik lagi. Yesus bilang, hai iblis, nah ke belakang. Itu pekerjaan iblis. Belum mengerti dia. Tapi nanti kalau dia sudah semakin meningkat, mereka menyembah Yesus. Dan kalau Yesus sudah naik, tidak ada lagi yang ketakutan. Mereka juga sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, berani semua, mau martir mau apa siap semua. Itu sebabnya kalau Rasul Paulus bukan lagi perkara dunia ini yang dilihat, malah dia bilang, apa yang dahulu keberhasilan saya aku anggap sampah, apa yang saya rindukan sekarang adalah sama dengan kematian Yesus Kristus. Gak gampang, saudaraku. Itu kalau sudah meningkat. Lanjut saya baca tadi. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapakku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Ini karena tidak bisa mendengar dengan baik. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Saya mau ajak kita baca bersama mulai 67, 1, 2, 3. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Harus suka dengar, harus suka terima. Itu sebabnya tadi Yesaya pasal 51, perhatikanlah suaraku, firman Tuhan, hai bangsa-bangsa. Nah, ini bukan cuma bangsa Indonesia, bangsa Singapura, Malaysia, India, Tamil, Afghanistan, Nepal, Hong Kong, Rusia, Tiongkok, Arab sana,
Banyak sana saudara-saudaraku ya. Mana-mana lagi itu Jordan, dekat-dekat Israel itu juga semua, Syria. Nanti nyebrang lagi Amerika, Kanada, nyebrang lagi nanti Afrika, Amerika Selatan, Australia, semua saudaraku. Hai bangsa-bangsa, dengar ini. Saya hanya membaca firman, bukan dari saya ini. Ya. Hai bangsa-bangsa, dan pasanglah telinga kepada Tuhan. Hai suku-suku bangsa, sebab pengajaran akan keluar daripadaku dan hukumku sebagai terang untuk bangsa-bangsa. Pengajaran itu apa? Pengajaran itu adalah untuk mengerjakan keselamatan itu tadi. Sesudah terjadi penyucian firman dan ada mujizat-mujizat pertolongan, kerjakanlah keselamatan dengan pasang telinga, dengar. Dan mulailah masuk penyucian firman. Itu semua perbuatan. Itu 2 Korintus 5 tadi ayat 10. Itu mengarah kepada perbuatan, supaya perbuatan yang masuk surga. Tidak ada perbuatan dari diri manusia, dari nasihat, filosofi, dan segala apapun yang ada di dunia ini. Ilmu apapun, ya, harus dengar firman Tuhan. Jadi kalaupun sekolahnya tidak terlalu tinggi, tapi kalau dengar firman Tuhan, ya dihargai di surga. Kalau di dunia ini nanti dia tanya, mana ijazahmu? Harus ada S2, harus ada doktor. Nggak ada. Ya nggak apa-apa. Tapi kalau ke surga kan, dengarlah. Terbuka bagi siapapun. Ini, dengarlah bangsa-bangsa. Sebab pengajaran akan keluar daripadaku dan hukumku sebagai terang untuk bangsa-bangsa. Ini membuat semua langkah kita sesuai kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan apa? Firman. Dan semua harus sampai terkoreksi. Pikiran, niatan, sendi, sumsum. Nah, harus sampai ke situ. Diolah firman Tuhan, dikerjakan oleh firman Tuhan. Tidak boleh asal-asalan. Ibrani pasal 4, 12 sampai 13. Ada yang mau bantu, tolong. Dapat? Ibrani 4 ayat 12 sampai 13. Ya. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata 2 manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Ya. Inilah Ibrani pasal 4 ayat 12, jembatan untuk masuk Yerusalem baru. Wahyu 21 ayat 5, lihat aku jadikan semua baru. Lewat apa? Lewat firman. Ini saudara-saudaraku, itu semua luar biasa saudaraku. Kita harus ada kerelaan, pikiran, ingatan, niatan, sendi dan sumsum. Itu semua harus dikoreksi oleh firman. Jadi saudaraku, tidak ada lagi yang tersembunyi. Semua harus terbuka. X-ray-nya Tuhan kita harus lewati, dan harus ada kesaksian Tuhan. Lihat, aku jadikan semua baru. Inilah yang kita harus
kerjakan saudara-saudaraku. Sekarang ini, dalam kesempatan yang ada ini, mendengarkan pengajaran keluar dari Tuhan. Hukum-hukumku sebagai terang untuk bangsa-bangsa. Nah, ini saudara-saudaraku. Dan dilanjutkan, dalam sekejap mata keselamatan yang daripadaku akan dekat. Ini keselamatan kita masuk pintu Yerusalem baru. Ini saudaraku, karena sudah mendengarkan firman. Jadi satu, keselamatan dalam penginjilan oleh darah Yesus. Baru yang kedua, keselamatan karena lolos dalam kebenaran firman. Kita mau ulang baca biar jelas. Ayat 45, 1, 2, 3. Perhatikanlah suaraku, hai bangsa-bangsa, dan pasanglah telinga kepadaku, hai suku-suku bangsa, sebab pengajaran akan keluar daripadaku, dan hukum-hukumku sebagai terang untuk bangsa-bangsa. Dalam sekejap mata keselamatan yang daripadaku akan dekat. Kelepasan yang kuberikan akan tiba, dan dengan tangan kekuasaanku aku akan memerintah bangsa-bangsa. Kepadakulah pulau-pulau menanti-nanti, perbuatan tanganku mereka harapkan. Nah, ini jadi masih ada sangkutnya kerajaan 1000 tahun, baru habis itu masuk Yerusalem baru. Jadi di sini keselamatan karena memperhatikan firman. Jadi keselamatan oleh darah Yesus, kita dikuduskan dari kehidupan lama. Keselamatan masuk surga karena kita dikuduskan dalam semua perbuatan. Haleluya. Harus jelas saudaraku, nggak boleh ya sembrono begitu. Sekarang ini semua harus teliti. Jangan nanti keselamatan darah langsung masuk surga. Enggak, ada lagi keselamatan dari firman. Makanya selamat dari Mesir belum tentu selamat masuk tanah Kanaan. Selamat dari Mesir itu kekuatan domba Paskah. Masuk tanah Kanaan harus memiliki roh yang berbeda, penyerahan yang sungguh-sungguh, perbuatan yang sungguh-sungguh. Makanya bukan semua masuk yang selamat dari Mesir, hanya yang selamat karena taat terus akan firman Tuhan. Joshua dan Kaleb. Kesana kita saudara-saudaraku. Memang kalau kita pikir, kita lihat, susah saudaraku, berat. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang berat. Asal kita berserah, Tuhan tolong saya. Tahu semuanya dari Dia. Keselamatan yang daripadanya sudah dekat, Dia yang menolong kita. Asal hati yang terbuka, pasti dimampukan. Kenapa tidak? Ya bisa saudaraku. Jadi Yesus bilang, kalian 12, apakah kamu nggak pergi juga? Itu kepada firman ini saudaraku, keselamatan kepada firman. Untung mereka mengerti. Dia tidak bilang lagi keselamatan penebusan anak domba. Tuhan, kemana lagi kami pergi? Hanya padamulah ada firman kehidupan. Ini, itu sebabnya perhatikan suaraku, hai bangsa-bangsa. Kita perhatikan pengajaran Tuhan. Yesus menginjil keluar supaya masuk ke dalam. Tapi sesudah di dalam harus terima pengajaran. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita.